Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal PKM GFT kami. Nah, di sini saya Azhara Zakira Rahman, saya akan membacakan masalah kesehatan yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia. Indonesia saat ini mengalami tantangan kesehatan yang sangat kompleks dan berskala nasional. Ini bukan sekedar masalah lokal, tetapi krisis kesehatan publik yang menyentuh jutaan penduduk di seluruh Nusantara. Dari data yang kita cari, pertama, penyakit tidak menular telah menjadi beban terbesar sistem kesehatan kita. Sekitar 30,8% penduduk dewasa Indonesia mengalami hipertensi, sementara 11,3% menderita diabetes mellitus. Angka ini terus meningkat seiring pola hidup yang beresiko obesitas mencapai 23,4%, aktivitas fisik rendah 33,6%, dan cakupan screening kesehatan masih sangat minim. Kedua, stunting masih menjadi ancaman generasi penerus kita. Meskipun prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%, angka ini masih jauh di atas target nasional 14%. Dan terjadi kesenjangan parah di antar wilayah hingga 30-37% di beberapa provinsi timur. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menurunkan kemampuan kognitif dan produktivitas mereka di masa depan. Ketiga, penyakit menular seperti tuberkulosis terus mengejutkan. Indonesia menghadapi sekitar 1 juta kasus TBC per tahun, ditambah penularan HIV, demam berdarah, dan penyakit infeksi lainnya yang menyebar di daerah-daerah terpencil. Keempat, kesehatan mental yang sering diabaikan semakin mengkhawatirkan. Prevalensi depresi mencapai 1,4% pada 2023 dan 5,5% remaja usia 10-17 tahun mengalami setidaknya satu gangguan mental. Ini bukan hanya statistik, ini adalah krisis tersembunyi yang meningkatkan risiko bunuh diri dan menurunkan kualitas hidup generasi muda kita. Dampaknya sangat nyata. Penyakit-penyakit ini menurunkan produktivitas masyarakat, membebani sistem pelayanan kesehatan, dan menggerogoti ekonomi kesehatan nasional dalam jangka panjang. Namun, ada satu hal yang memberikan harapan, yaitu 79,5% masyarakat Indonesia sudah terhubung internet. Itu adalah 221,5 juta pengguna potensial. Celah ini adalah peluang emas untuk intervensi berbasis teknologi digital. Saya, Restu Nabila Safinatun Najah, akan menjelaskan solusi visioner kami, yaitu Sehat Cerdas. Sehat Cerdas bukanlah aplikasi kesehatan sederhana yang bisa diselesaikan dalam 3-4 bulan. Ini adalah konsep pemikiran jangka panjang yang mengubah paradigma kesehatan Indonesia dari pendekatan kuratif menuju preventif dan prediktif. Bagaimana kesehatan cerdas bekerja secara futuristik? Pertama, pemantauan berkelanjutan dengan LOT. Aplikasi terhubung dengan perangkat kesehatan pintar, smartwatch, gelang kebugaran, alat pengukur tekanan darah digital yang secara otomatis merekam tekanan darah, kadar glukosa, aktivitas harian, pola tidur pengguna. Data ini terakumulasi real-time tanpa beban manual pengguna. Kedua, analisis prediktif dengan artificial intelligence. Teknologi AI dan machine learning menganalisis pola data kesehatan dan riwayat keluarga untuk memperkirakan resiko penyakit sebelum gejala berat muncul. Contohnya, sistem mendeteksi pola prediabetes dan langsung merekomendasikan perubahan diet dan pemeriksaan lanjutan. Intervensi jauh lebih dini dibanding sebelumnya. Ketiga, personalisasi dan edukasi adaptif. Setiap pengguna mendapatkan saran personal berdasarkan data mereka. Aplikasi menyediakan modul edukasi interaktif, bacaan, video, kuis tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan manajemen kesehatan jangka panjang. Saya, Cilia Valendina, akan menjelaskan topik lanjutan dari Restu Nabila Safinatun Najah mengenai telehealth dan rujukan terintegrasi. Penggunaan berkomunikasi langsung dengan dokter melalui chat, video call, atau kirim data grafis kesehatan, dokter di puskesmas atau klinik menerima data pasien real-time, sehingga konsultasi jarak jauh lebih efektif, terutama untuk daerah terpencil. Kemudian ada komunitas dan gamifikasi. Fitur tantangan kesehatan dan sistem poin mendorong masyarakat berpartisipasi dan saling mendukung. Lalu ada relevansi dengan 10 tema prioritas nasional. Sehat Cerdas secara langsung mendukung Sustainable Development Goals, khususnya Goals 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu kemandirian kesehatan nasional yang mengurangi beban penyakit dan ketergantungan pada layanan kuratif mahal. Yang kedua, ekonomi digital dan kemandirian pangan.
integrasi dengan program kesehatan gizi nasional untuk percepatan penurunan stunting. Ketiga, transformasi digital Indonesia, memanfaatkan penetrasi internet 79,5% untuk layanan kesehatan inklusif. Terakhir, kesehatan masyarakat, meningkatkan akses layanan kesehatan untuk semua strata, terutama daerah tertinggal. Ini adalah investasi jangka panjang yang sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045 dan Indonesia Emas 2045. Halo, nama saya Michelle Shalom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta jalan realisasi Sehat Cerdas secara singkat. Implementasi Sehat Cerdas dibagi dalam 3 fase hingga tahun 2045. Fase yang pertama yaitu pada tahun 2026 hingga tahun 2030 berfokus pada perintisan dan validasi. Pada tahap ini dilakukan pengembangan dan pengujian model AI prediktif, pengembangan aplikasi versi awal, serta uji coba di beberapa daerah prioritas. Targetnya adalah terbentuk model AI yang teruji dan basis pengguna awal. Kemudian fase yang kedua yaitu pada tahun 2031 hingga pada tahun 2035, berfokus pada perluasan skala dan integrasi sistem. Sehat Cerdas akan terintegrasi dengan Satu Sehat, serta bekerja sama dengan BPJS dan asuransi untuk penerapan sistem insentif dan perluasan ke beberapa kota besar. Kemudian fase yang ketiga yaitu pada tahun 2036 hingga tahun 2045, merupakan tahap transformasi nasional. Sehat Cerdas ditargetkan digunakan secara nasional sebagai bagian dari sistem kesehatan preventif dan prediktif di Indonesia. Seluruh proses ini didukung oleh kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Yang keempat ada dampak sistemik. Ada 3 dampak. Yang pertama, dampak pada masyarakat luas. Sehat Cerdas hadir untuk 270 juta rakyat Indonesia. Melalui screening AI, kita menargetkan 80% cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan penurunan stunting ke angka 14%. Kami menghapus sekat geografis bagi saudara kita di Papua dan pelosok Nusantara, serta menyediakan jaring pengaman kesehatan mental bagi generasi muda yang selama ini tak terjangkau. Yang kedua, ada dampak sistemik pada sistem kesehatan nasional. Kami merevolusi paradigma dari kuratif ke preventif. Integrasi data dengan Satu Sehat memungkinkan pengambilan kebijakan berbasis data real-time, bukan asumsi. AI kami akan memangkas beban administrasi tenaga medis agar mereka fokus pada pelayanan, sementara kolaborasi lintas sektor memastikan keberlanjutan ekosistem kesehatan yang lebih efisien. Yang ketiga ada dampak ekonomi dan sosial nasional. Kesehatan adalah mesin ekonomi. Dengan masyarakat yang lebih sehat, produktivitas nasional akan melonjak dan memberikan tambahan GDP yang signifikan. Kami memutus rantai kemiskinan akibat biaya pengobatan katastrofik sekaligus meningkatkan harapan hidup sehat agar setiap individu dapat berkarya lebih lama bagi bangsa. Terus kesimpulannya, Sehat Cerdas bukan sekedar aplikasi, melainkan investasi strategis dan katalisator transformasi nasional untuk menjawab krisis kesehatan kompleks dengan solusi visioner dan roadmap yang terukur. Kami siap berkolaborasi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Terima kasih.